Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi yang bernama Egi Praja Septian dari SMPN 4 Cikarang Utara. Saya akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Latar belakang aksi nyata. Selama ini, murid mengikuti peraturan sekolah karena takut atau menghindari pelanggaran. Namun, bukan berdasarkan kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif di sekolah kurang optimal. Tujuan pelaksanaan aksi nyata: menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tolak ukur aksi nyata: terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama murid. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas dasar kesadaran sendiri. Lini masa tindakan: berdiskusi dengan Ketua MGMP Bahasa Sunda Kabupaten Bekasi mengenai pentingnya budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Meminta izin mendiseminasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru MGMP Bahasa Sunda. Mengumpulkan rekan guru MGMP Bahasa Sunda untuk mendiseminasikan pentingnya budaya positif. Berkoordinasi dan berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di sekolah masing-masing. Memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat optimal. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam pembiasaan budaya positif di rumahnya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan dalam kegiatan MGMP Bahasa Sunda di Kabupaten Bekasi. Gerakan kumaha keprok sanali angka hiji misalnya keprok angka hiji lamun dua dari kumaha udah dua kali tapi gerakan sanes meladian deui gerakan sanes bari kumaha Bu gerakan bari kumaha nah kayak gitu gaya gitu ya. Oke, hiji dua wih gaduh di skalaser ayeuna angka tilu lamun tilu nah gitu. Oke, hiji dua tilu dua hiji. Oke, prakala kasadayana sama aku muslim di kelas kadang-kadang di 20 kata teh gerakan ya kan ya biasa di 20 di kelas mah ngalatih konsentrasi beda-beda gerakan membantu karena murang kalina bebas lah pada gerakan di sorana kumaha ngalatih oke ngalatih iya dina diseminasi budaya positif ayo budaya positif teh di sekolah kawilan penting pisan, sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan dalam Pedoman untuk Pendidikan Indonesia. Ia kenaan budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemarin kan viral mengenai perundungan itu tidak akan tercipta budaya positif jika masih ada bully yang terjadi di sekolah sampai di video kan itu viral di Indonesia.
Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan budaya positif adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui kebiasaan-kebiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan, itu yang pertama membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kira-kira ada yang tahu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bapak Ibu ada yang tahu? Kan keyakinan kelas ada juga kan peraturan kelas. Biasanya apa soal peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibentuk biasanya misalnya oleh guru, kita bikin peraturan kelas saja, tidak boleh membuang sampah. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan hasil diskusi dengan peserta didik, disepakati bersama apa yang diinginkan oleh peserta didik itu. Karena kan kita dalam kurikulum Merdeka ini berfokus atau bermuara pada peserta didik, pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik itu, begitu. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong dan bertanggung jawab. Membudayanya 5S, senyum, salam sapa, sopan santun. Munculnya karakter berdaya kritis pada proses pembelajaran. Kemudian dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas. Ini disiplin positif. Disiplin positif, disiplin adalah banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ada sanksi, ada hukuman, ada konsekuensi yang dilakukan oleh di sekolah itu. Ini itu nanti kita itu akan tahu mengenai pembelajaran seperti segitiga restitusi, karena di sekolah itu pasti sebagai guru kita akan di sekolah pasti ada siswa yang berspesial kan, misalnya ada yang salah asuh, bolos, seperti itu. Ada trik khusus, strategi khusus untuk menangani siswa tersebut. Ada. Jadi tidak hanya kita cuma ngobrol doang dengan siswa, tapi ada strategi khusus yang difokuskan untuk siswa-siswa yang misalnya terlambat, membuang sampah sembarangan, gitu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan, kebutuhan penguasaan, pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan kedaya, dan kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan dari manusia itu. Kita pastikan butuh senang, butuh kebebasan, butuh penguasaan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup. Tapi ini tidak akan dibahas lebih mendalam karena ada poin-poin yang harus dijelaskan lagi, biar waktunya juga lebih cepat ya, Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia, menurut Dean Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi
motivasi perilaku manusia, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang ke sekolah teh supaya disiplin itu agar terhindar dari hukuman, hanya agar terhindar dari hukuman saja. Yang kedua, misalnya kita disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada nggak tuh Bapak Ibu? Jadi kita itu membuat sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana yang lebih baik? Ya? Yang mana? Ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan. Nah ini, nanti Bapak Ibu bisa dilihat kalau di sekolah di posisi mana Ibu mengontrol kelas, mengontrol siswanya ketika ada yang bermasalah atau ada kasus. Ini pasti semuanya pasti mengalami. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalahkah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira mana yang lebih baik? Kita lihat sebagai penghukum. Penghukum biasanya melakukannya hukuman fisik. Woi, barudak lupa. Dina pelajaran bahasa Sunda misalnya kayak budak telat kita lupa 10 kuriling di luar. Ayat itu gitu. Push up. Abi. Fisik maupun verbal. Mana mah siap blok. Carakannya ke orang yang saya bisa artinya itu kan pasti ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu adalah sebagai penghukum. Ya, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat merasa bersalah itu biasanya berceramah. Kemudian nanti ditunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi di asanjung-sanjung bola, di talurku diceret gitu kan. Ayah tuh, ayah. Gini kan ayah di sekolah teh. Lokalar itu pasti diimut-imut, diingat-ingat tuh ya. Pernah tuh gitu lah. Pernah tuh, budak terus sanjung-sanjung lah, tapi kayak pada akhirnya tahapannya salah begitu teh. Gitu. Ayah. Dampaknya murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, itu. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Woi, deket bisa, woi bro, jangan baru dapat amproktos. Ayah tuh gitu, Pak. Simpuri mah sok iya, jemburda pas salaman, pas kesalaman teh gitu tah. Non sih tuh gaya teh gini amanah. Tos, udah bisa ngajak itu sebagai teman. Memang bagus menjalin kedekatan. Tapi kita lihat di sini. Teman tidak akan menyakiti murid, posisi sebagai teman ya, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan merasa tergantung, jadi ketergantungan. Ayeuna naon Bu, itu kumaha Bu Pak. Jadi tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ini bisa ke murid, bisa ke anak, atau siapapun sebetulnya ini. Ya, jadi ketergantungan, tidak mandiri. Kita di rumah anak pasti misalnya terlalu dimanjakan atau kita terlalu posisinya sebagai teman, nanti itu akan tidak mandiri nantinya. Guru sebagai pemantau biasanya selalu memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui.
Jadi ada catatan, kesepakatan disetujui. Biasanya sebagai pemantau itu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan. Baru nggak salah saltik -5 ditulis, tapi nggak berebet gitu tah. Lupa pisan salah baru nggak kayak salah mana hukum tapi halus ditulis ya. Dampak bagi murid dari posisi kontrol atau pemantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi budak teh kalau aku teh orang lamun begitu teh bakal dihukum, tapi tidak ada dari diri sendirinya untuk menjadi lebih baik, tapi karena sia dihukum, takut dihukum gitu. Nah, yang ini terakhir adalah posisi sebagai manajer. Memiliki keterampilan posisi teman ataupun pemantau bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Guru pada posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dibantu. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh, yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Ini yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer guru itu. Nanti bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaannya ada nanti di segitiga restitusi. Sampai di sini dulu, ada yang boleh ditanyakan? Dan nanti kita lanjut lagi. Ya, kalau keyakinan kelas kan sama kesepakatan tadi, yang beda itu peraturan kelas. Hanya aturan yang satu arah, kamu cara itu jika monolog tanpa disepakati bersama, tidak musyawarahkan terlebih dahulu, gitu. Ya biasanya kalau ke kelas, misalnya dalam mulai pelajaran itu harus ada kesepakatan kelas. Oke, yang misalnya ketika waktu ujian, ketika kita buat kesepakatan, kalau misalnya ada yang nyontek bagaimana? Sepakati bersama. Oh, kalau ada yang nyontek Pak, disobekin atau suruh apa misalnya teh, atau nggak usah ikut ujian. Oke, kita sepakati ya, itu poin pertama. Gak boleh mencontek Pak. Dari siswanya, jangan dari kitanya, jangan dari gurunya. Itu. Terus kita yakini, misalnya pas itu kegiatan pembelajaran tidak makan di kelas misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, begitu, tidak mengobrol atau bercanda, itu contohnya. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Karena akan lebih memotivasi kalau keyakinan kelas itu. Tidak peraturan kelas kan tadi, karena berasal dari peserta didik, memotivasi secara intrinsik. Jadi siswa itu bersemangat untuk menjalaninya karena dia sendiri yang menyepakati sumbernya. Jadi tidak ada paksaan. Kalau misalnya peraturan, kalau kita buat peraturan, siswa itu terpaksa. Kalau dari itu kan tidak terpaksa jadinya dari siswa. Nanti bisa dibuat seperti ini, keyakinan kelas bersifatnya abstrak, terus dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, terus harus bentuk positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Tidak harus sampai 100 misalnya di kelas, tidak. Dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Dilihat kondisinya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat pendapat. Kemudian nanti ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah ini cara mengatasinya tadi ketika ada siswa-siswa bermasalah itu melalui segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas.
Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contoh kasus, ada contoh kasus. Pagi ini anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randy yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Andi yang datang dengan kondisi yang berantakan, Sinta temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Lalu anak Andi itu malah marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Andi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus dari kasus tersebut, kita itu harus menstabilkan identitas. Dengan pertanyaannya seperti ini, menurut Andi, perbuatan yang Randi lakukan tadi itu benar atau salah? Tanya dulu, oh benar, misalnya salah Pak, perbuatan yang tadi saya lakukan misalnya. Tapi nanti ketika Randi mengucapkan tersebut, Randi mengeluarkan apa pendapatnya mengenai kesalahannya, jangan langsung oh kamu salah, tidak. Tapi kita ucapkan seperti ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi tidak menjudge orang itu salah. Saya pun dulu pernah bertanya kepada guru matematika, ingat tuh, Bu ini bagaimana ini salah ya gitu, sampai saya takut akhirnya di jurusan bahasa Sunda deh. Matematika sok jadi gempur Bu, jadi langsung disalahkan deh. Jadi berdampak sampai sekarang loh, sampai sekarang. Ketika saya dimarahi itu berdampak sampai sekarang. Ingatan saya masih ingat. Bapak Ibu pasti diingat-ingat dulu ketika dimarahi oleh guru, pasti ingat sampai sekarang. Yakin saya masuk 100% ingat ketika dicarekan, yakin. Tapi ketika kalau kita bilang begini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kita perbaiki. Gimana kira-kira ke hatinya? Enak nggak? Ya, itu salah satunya. Yang pertama itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Iya Pak, misalnya saya melakukan itu tadi karena terlambat ke sekolah itu karena orang tua saya misalnya nganter adik dulu. Saya punya 3 orang adik, harus membantu ke sana sini, nganterin adik dulu. Pasti punya alasan, tidak langsung dijudge salah gitu. Terus kita tadi sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu, diceritakan dulu, diceritakan, divalidasi tindakan yang salahnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang tadi, tidak boleh terlambat ke sekolah misalnya. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Oh iya Pak, tidak boleh datang ke kelas itu terlambat. Apakah Andi meyakini keyakinan kelas kita? Tentu Pak, saya meyakini keyakinan kelas kita karena kan sudah disepakati bersama. Jika Andi meyakininya, apakah Randi bersedia memperbaikinya? Nah, gitu jadi tanya anak itu. Oh iya Pak, tentu saya akan jadi ditanya, mana lamun gitu, oke kahareureuna bakal jadi kumaha? Oh nya Pak, lamun telat wae. Jadi jangan kita yang ngasih solusi dulu, tapi tanya kira-kira anak itu punya solusi nggak dari dirinya? Iya Pak, saya akan terlambat lagi karena kalau saya terlambat lagi saya akan ketinggalan pelajaran. Nah dari siswanya, bukan dari gurunya dulu. Jika Andi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randi yang sebenarnya. Jadi biar kita itu tahu orang itu sebetulnya
tidak mau telat itu, tapi karena ada keadaan sesuatu akhirnya jadi telat. Apa rencana Andi untuk memperbaiki hal ini? Nah, disitulah Andi itu mulai memanage waktu di dalam pikirannya. Saya akan memanage waktu. Saya datangnya bangunnya lebih pagi lagi. Mungkin saya akan membantu orang tuanya dari pagi lagi, dari jam 4. Terus solusi. Karena itu yang akan dibutuhkan nanti ketika di masyarakat yang terjun solutif, menjadi anak-anak yang solutif. Jangan tadi jadi bergantung ke orang lain. Nantinya begitu, nanti bergantung ke orang lain. Ini bisa diterapkan ke anak-anak peserta didik maksudnya, atau ke anak kita juga, atau ke orang-orang yang membutuhkan, begitu. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu. Pilih ayah Pak Tarosan, mangga. Salah saya ada videonya juga. Kemarin saya membuat, karena di tugasnya pun ada videonya mengenai segitiga restitusi. Jadi saya ada kasus, kemudian dipecahkan kasus tersebut, jadi anaknya di restitusi namanya itu, agar bisa lebih baik lagi. Ya, begitu. Sampai di sini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jadi kesepakatan kelas kan itu budaya disiplin. Nah, jadi ayah budaya disiplin, ayatnya lalu budak di sana tidak disiplin. Ini strateginya gitu, Bu. Mohon. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Nanti kalau misalnya ada yang terlambat, misalnya ayah terlambat atau micin sampah sembarangan, ditanya tadi pakai segitiga restitusi. Itu jadi tidak keyakinan kelas kan pasti ada yang dalam telat gitu atau baru micin sampah sembarangan. Nah itu jangan langsung disalahkan. Kita selesaikan masalah-masalah tersebut melalui segitiga restitusi. Itu sangat ampuh. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Saya pun kemarin mencoba mungkin bisa disepakati karena mungkin di lingkungan masing-masing beda. Tapi yang penting pemahamannya sami, maknanya sami. Misalnya kontrak belajar, kan? Bisa wae nama, tapi lamun di guru penggerak, iya nama. Lamun di guru penggerak, keyakinan kelas dan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Misalnya ayah kasus skill berdak telat, kata budak kan ready telat, misalnya tidak pelajaran bahasa Sunda 10 menit, tapi ayah di pelajaran olahraga disuruh lari, kira-kira itu sanksi bukan? Hukuman bukan? Di pelajaran olahraga disuruh lari. Nah itu. Yang lebih baik, yang ketika ada pelanggaran yang lebih baik itu tidak dihukum secara tadi kan lebih guru itu sebagai manajemen. Ditanya tadi pakai segitiga restitusi, kenapa kira-kira Bapak panggil ke sini kenapa? Ditanya dulu. Apa kesalahannya misalnya? Berpikir dulu. Oh iya Pak, ini harus menyadari. Oh iya Pak, tadi saya membawa HP. Oh kenapa kamu membawa HP misalnya?
Oh iya Pak, tadi saya alasannya lupa, ternyata HP-nya di dalam kelas terus misalnya. Nah, berarti tinggal ditanya, kira-kira kalau misalnya membawa HP itu, misalnya kalau balik atau enggak? Oh enggak sebetulnya kan gitu. Kalau misalnya jenuh, apakah dengan menggunakan HP saja? Kamu kan bisa menggunakan dengan teman, misalnya berinteraksi dengan yang lainnya, atau kira-kira bagaimana lagi yang tidak membuat kamu jenuh? Oh saya biasanya bermain congklak misalnya, atau apa kegiatan yang lainnya yang lebih bermakna, begitu. Iya, jadi iya di kurikulum merdeka dihindari hukuman-hukuman, karena itu tadi kan yang posisinya yang paling pertama itu hukuman penekanan, jadi tidak efeknya malah jadi lebih buruk efeknya. Iya, malah jadi lebih buruk. Makanya posisi guru yang terbaik adalah sebagai manajemen tadi, yang manage. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Atasnya? Sopokina siap, atur nuhun. Oke, wah di share. Tenang, iya di share wabi. Boleh di copy ATM. Ada benar? Boleh. Boleh, sebetulnya diperbolehkan. Jadi dipakai ATM. Lebih bagus lagi dari ini, saya setuju. Harus lebih bagus lagi dari yang saya sampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu tidak ada yang ditanyakan. Masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas Bapak Ibu? Oke, semoga masih penasaran, terus menerus bertanya. Di sini tuh oh itu kumahanya itu bakal akhirnya, jadi tidak cepat puas. Semoga tidak cepat puas dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mari kita terus sebagai pembelajar sepanjang hayat. Hatur nuhun, hapunten geuning aya kalopatan, hatur nuhun kana waktosna. Wabillahi taufiq wal hidayah.